digunakan di sini pertama kali ditemukan ini masuk lubang Jepang. oleh penduduk dulunya. Nah, pintu masuk ukurnya bukan sebesar ini, itu sampai lampu yang sebelah kanan ukurnya dipakai pintu sebesar bangunan. Muat badan manusia satu orang untuk masuk ke dalam. Nah, lubang Jepang tujuannya dibikin ini untuk pertahanan di Sumatera untuk perang dunia kedua. Jadi yang dari memang rakyat Indonesia, tapi belum begini kerja paksa. Tidak boleh tidur. 24 jam kerja bukan di sini. Nah, karena dulu alat digunakan untuk bikin ini alatnya menggunakan campur. Jadi sampai di sini ke bawah sudah asli dia punya lebarnya. Jadi pintu masuk saja yang kecil, dalamnya lebar. Jadi kayak botol gitu kan. Kayak dia. Nah, lubang Jepang panjang, lubang Jepang yang dibuka wisata ini ada 1.470 meter panjang semua yang dibuka wisata. Ini bang ya? Ini yang dibuka wisata. Jadi lubang Jepang ini bukan ini aja bang. Di bawah jam gadang itu ada lubang Jepang. Oh ada itu bang? Ada, tapi nggak dibuka wisata. Nah, di bawah jam gadang, Laresiano, Pacangan, Front dan Benteng Masuk ke Belanda. Itu ada lubang Jepang. Tapi letak lubang Jepang satu sama lain itu tidak sambung. Kenapa tidak sambung? Karena Hiroshima, Nagasaki dibom, Jepang kalah. Nggak sempat dijadikan satu. Nah, lubang Jepang dijumpai 1946, satu tahun Indonesia merdeka. Karena dulu kerja paksa Jepang terus semua waktu ini ditinggalkan. Jadi satu pun mereka tidak kasih hidup. Makanya lubang Jepang ini dijumpanya banyak kerangka atau tulang-tulang orang dijumpai di dalam lubang Jepang. Ini tangga 132. Kampus Mbak Imin. Lajangnya awake mlaku lho iki, Bu. Ngeri ya. Aduh. Panjang boleh untuk pandang ke atas. Karena kalau balik sini boleh, keluar di bawah juga boleh. Misalnya satu orang jemput mobil ke atas, ya satu orang saja. Masuk ke taman lagi nggak ada bayarnya. Oh enggak bayar. 142 ini bang ya? Ya. 142 anak tangga. 32. Tingginya ya. Masuk lubang Jepang. Jadi untuk lubang Jepang ini aslinya tanah. Ini Jepang gunakan 6 lorong seperti di peta tadi sebagai amunisi tempat penyimpanan senjata. Ini jauh ini Pak? 21 meter, dia lurus belok kiri tembus nomor 2 sampai nomor 6. Oh iya. Ya, 6 yang di peta tadi. Jadi tidak ada buntunya lubang Jepang. Nah, yang asli ini ditinggal 2. Jadi rencana pemerintah ini dijadikan nanti mini teater, bioskop mau dibikin. Jadi di sini nanti ada cerita sejarah perjuangan bangsa Indonesia, ada film diputar di sini nanti. Ini sudah lama terhenti renovasi di waktu pandemi atau pun lubang Jepang ditutup selama 1 tahun lebih nggak boleh masuk. Jadi dulunya ini gudang senjata. Jadi waktu jumpa di ruang di sini ada senjata, ada peluru. Selain senjata-senjata dijumpai di dalam lubang Jepang ini banyak juga dijumpai kerangka atau tulang orang. Karena kerja paksa Jepang bunuh semua. Tapi yang kerja paksa yang lubang Jepang ini bukan orang Bukit Tinggi ya. Mereka dibawa dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi yang kerja paksanya. Bukan orang Bukit Tinggi dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Nah, kita nggak boleh ke sini ya. Yang ini tembusnya langsung jurang. Itu ujung sana kedalaman 60 meter ke bawah. Ini sekarang ventilasi udara. Itu jurang itu? Nah, jurang tembusnya 60 meter dari pintu itu ke bawah. Nah, Jepang dia pakai ini sebagai pintu pelariannya buat lari. Sebab lubang Jepang tujuannya kan untuk perang. Misalnya sempat dia pakai untuk perang dulu. Kalau dikepung terdesak, Jepang larinya ke pintu sini. Nah, ini yang ketiganya.
Nah, ruangan amunisi, tempat menyimpan peluru atau senjata bagi Jepang, itu yang ketiga. Jadi pas mau ke atas kita jalur yang sebelah sana nanti kita lewati. Nah, sekarang kita kedalaman 40 meter ini dari atas ke bawah. Bawah tanah 40 meter. Ini bang. Iya. Nah, Jepang bikin 40 meter itu tujuannya kalau dibom dia nggak runtuh. Disesuaikan Jepang dengan kekuatan bom dulu. Nah, ini yang keempat. Jadi yang keempat ini rencana ke depan dijadikan museum. Nah, jadi benda-benda yang ditemu oleh Jepang dibalikan ke sini, disimpan dalam kotak kaca ini nantinya. Nah, selain 21 lorong, kita bisa melihat dapur, penjara, terus ada lubang tempat buang mayat yang kerja paksa yang meninggal. Yang tempat acara itu, Mister Tukul jalan-jalan. Nah, pernah lihat di TV dulu, yang misteri-misteri. Jadi ada 6 lorong Jepang gunakan sebagai amunisi. Ini udah direnovasi lah nih bang. Ya, ini di semen ini ulang 2004. Jadi kalau aslinya lubang Jepang tanah. Nah, ini yang ke-6 yang terakhir. Nah, kita ke sini lihat dapur sama penjara nih. Nanti kita keliling. Nah, jalur yang sebelah sana kita lewati nanti. Nah, pintu yang ujung juga temboknya jurang. Oh, itu ya? Nah, jurang 60 meter ke bawah. Itu ke atasnya 40 meter ke atas, itu ada tulisan panorama Ngaresiano. Iya. Jadi lubang Jepang ini bikinnya tahun 1942 atau sampai 1945. 2 tahun 8 bulan di penggalian lubang Jepang. Jadi alat cuma cangkul, jadi kerja paksa dibawa Jepang dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bukan orang sini. Orang sini dibawanya tempat lain untuk menjaga rahasia. Jadi seandainya kerja paksa sempat lari atau kabur, nggak tahu daerah sini, juga nggak bisa berkomunikasi karena kita beda-beda bahasa. Nah, ini rencana baru dijadikan kafe nanti untuk pengunjung. Tapi kalau jadi kafe, orang jualan nunggu ramai. Kalau kita beli nanti, aku juga mereka sendiri dalam sini kan. Kedepannya nanti, ke depannya. Untuk tahu gempa yang 2009, ini semennya pada pecah, semen saja. Kalau tanahnya salah tidak ada yang runtuh. Sebab Jepang mengapa dia tinggi di kota Bukit Tinggi dibikin terowongan ya, sebab tanah ini dia batu kapur. Tanah itu dia bagus, tidak mengandung air. Hujan pun misalnya berhari-hari di atas itu nggak ada rembesan. Malah kalau kena air dia tambah kuat, tambah keras dia. Nah, kita lihat penjara di sini. Nah, ini aslinya. Jadi ini aslinya lubang Jepang pertama kali temukan. Aslinya dia tanah ya. Nah, tanah memang kita pegang dia udah roboh aja kayak gini contohnya. Tapi ya bercampur dengan batu-batuan di dalamnya. Jadi susah untuk digali. Alat cuma cangkul. Nah, sekota Bukit Tinggi ada 6 kilo semua sekota Bukit Tinggi. Pada alat digunakan cuma cangkul. Mengapa bisa digali sepanjang itu? Karena kerja paksanya 24 jam kerja. Dan Jepang juga kasih makan dulu, bukan 2 kali, 3 kali. Mereka dikasih makan cuma 1 kali dikasih makan. Dan mereka kasih makan itu bukan berupa nasi, mereka dikasih makan ubi dia mentah saja tanpa dimasak. Nah, makanya kebanyakan rakyat kita ini 1 minggu di dalam sini tidak sanggup kerja. Yang tidak sanggup kerja, yang sakit bukan diobati oleh Jepang, langsung juga dimasukkan ke dalam penjara sini. Nah, penjara di sini dulu dia panjang pertama kali ditemukan. Jadi panjang pertama ditemukan penjara ini dia 30 meter. Nah, sekarang kan 3 meter aja, ini sudah tumpukan tanah baru. Nah, bagi Jepang ini penjara fungsinya untuk kerja paksa yang tidak mau kerja, yang melawan, yang sakit, dimasukkan Jepang ke dalam sini. Dibiarkan berhari-hari bang ya, kayak dia nggak dikasih makan lagi gitu, sampai mereka meninggal. Yang meninggal bukan dibiarkan di dalam oleh Jepang, dibawanya keluar, nanti dibawanya ke dapur. Karena dulu rakyat kita itu bukan dikubur. Sebab kalau dikubur, di mana Jepang menguburnya? Butuh waktu juga untuk menggali makam. Nggak ada dikubur Jepang, langsung dibawa ke dapur. Jadi yang mana besi ini sudah bikin baru, dia sama kayu dulu pintu-pintunya semua.
Nah, disinilah mereka dibawa ke dapur sini. Boleh masuk ke dalam. Tapi ini bukan kayak lubang buaya ya, lubang buaya kan buntu. Ini kan dapur, tapi dapur bukan untuk memasak bagi Jepang. Dia bikin bentuk seperti dapur tujuannya untuk tipuan saja, supaya kerja paksa yang masih mau kerja, yang sampai ke sini dia tahunya untuk memasak nih. Dilihatnya pembuang sampah dan cerobong asap. Pada pembuang sampah ini bukan untuk buang sampah bagi Jepang. Inilah yang dipakai Jepang untuk buang mayat. Jadi kerja paksa itu dibuangnya ke sini. Sebelum dibeton ke semen, tingginya setinggi ini, bentuk dia kayak gini. Oh, agak besar ya. Kalau kita masuk bisa berdiri juga, tapi nggak boleh saling mendului antri sampai ke bawah. Nah, disinilah mereka dibuang 60 meter ke bawah. Cara pembuangnya bukan dilempar saja. Dari atas ini Jepang juga ikut turun ke bawah, ditariknya satu-satu. Sampai di sungai baru mereka buang. Tapi kebanyakan rakyat kita itu Bang ya, kayak dia bukan dibawa ke sungai, karena sampai sekarang masih hutan. Kayak ular, kayak biawak itu masih ada di bawah. Apalagi zaman dulu masih hutan semua. Jadi kebanyakan rakyat kita itu sudah disantap hewan-hewan yang ada di bawah. Makanya sampai sekarang kita tidak tahu berapa ribu rakyat Indonesia meninggal. Tapi diperkirakan meninggal tuh puluh ribuan orang. Sekota Bukit Tinggi. Karena waktu dijumpai lubang Jepang, di 6 lubang Jepang di Kota Bukit Tinggi banyak kerangka atau tulang belulang orang. Karena kerja paksa Jepang bunuh semua waktu ini ditinggalkan. Nah, yang cerobong asap ini boleh maju ke depan, nampak tembusannya. Oh iya, iya. Cahaya. Jadi bukan buntu dia, tembus. Ini ke atas tembusannya? Tembusnya tepatnya dinding tebing, 2 meter dari dinding tebing, dari daratan 2 meter. Macam ini. Dia di sini 2 meter dari daratan. Nah, Jepang pakai ini sebagai pintu pengintaian. Oh iya. Nah, jadi maksudnya pintu pengintaian Bang ya, kayak dia Jepang naik ke atas, sampai di atas dia melihat dari ketinggian ke bawah. Dia nampak jalan. Jadi yang diintai itu dulunya petani yang mau ke pusat kota Bukit Tinggi menjual hasil panen. Nah, mengapa mereka diintai? Karena mereka nanti ditangkap Jepang. Tapi ditangkapnya bukan di sini. Jepang turun, dia informasikan ke pintu penyergapan. Di pintu penyergapan ditangkap, hasil panennya itu diambil. Itu yang dikasih makan untuk kerja paksa. Kalau enggak, dari mana mereka dapat makanan? Nah, petani itu bukan dilepas. Mereka diantar ke tempat lain untuk dikerja paksakan. Jadi bukan dikerjakan di sini. Jadi istilahnya mereka ditukar-tukar. Nah, orang kerja paksa sini dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Ada yang sukunya Jawa di sini. Semua bukan berarti orang sini nggak dikerjakan. Orang sini Jepang itu bawanya ke tempat lain supaya sampai sana nggak tahu daerah sana. Nah, juga nggak tahu bisa berkomunikasi karena kita beda-beda bahasa. Nah, dari Jawa, Kalimantan. Berarti ini dulu tulang belulang banyak di sini. Banyak berserakan di jalan-jalan ini. Pas turun tangga di lorong-lorong. Jadi diperkirakan Jepang itu cara membunuhnya langsung di mana jumpa mereka langsung bunuh. Bukan dikumpulkan dulu baru dibunuh enggak. Iya. Karena menurut kerangka yang berserakan di dalam lubang Jepang. Iya. Kalau mereka kumpulkan mungkin satu tempat saja dijumpai. Nah, cuma lubang Jepang sebelum dijadikan tempat wisata sudah dibersihkan, disterilkan terlebih dahulu. Ini pasangan Deok dari Medan, satu kanan satu kiri dong. Nah, udah pernah jalan di bawah kuburan? Belum. Belum. Nah, sekarang udah. Nah, karena 40 meter ke atas ini makam di atasnya masyarakat sini. Loh. Nah, tapi 40 meter ke atas lah. Iya. Masih jauh tadi. Nah, tadi kita kan dari sana. Iya, ini dimaksud lagi. Kita dari sana tadi. Yang 6 tadi. Bukan ya? Enggak, yang 6 lagi yang ujung sana lagi. Nah, makanya dia bikin 21 lorong supaya banyak ketimpangan di dalam sini. Loh, begini dewe gila, Pak. Ya, Pak. Burene dhewe ora wani. Wah. Nah, ini pintu penyergapan. Nah, ini. Jadi maksudnya pintu penyergapan itu kedengaran. Itu luar, udah luar. Nah, dari ujung sana ke bawah 3 meter baru luar, jalan. Nah, jalannya itu dipakai penduduk dulu mau ke pasar menjual hasil panen. Jadi setelah diintai di cerobong asap tadi, Jepang informasikan pintu sini, dari sini mereka tangkap. Nah, jadi diambil hasil panen. Orangnya mereka angkat ke tempat lain untuk dikerja paksakan. Itu ditutup itu, Bang. Tadi tutup di pagar. Ya duduk atau mas. Soalnya kayak pintu yang tadi ya, kalau nggak ditutup, ya,
Kalau nggak ditutup, takutnya kan anak-anak sering juga masuk sama orang tua, nanti lari-lari jatuh ke bawah. Kedalaman kalau pintu-pintu yang lain itu ada 60 meter ke bawah. Kalau pintu depan 3 meter. Kita dikasih makan itu cuma 1 kali, kerja 24 jam siang dan malam. Jadi waktu jumpa ketemu ini, di sini ada tempat makan dari batok kelapa, gelasnya dari bambu. Oh ini bang ya? Waktu dijumpai bang ya. Makanya kita tahu itu sebagai ruang makan. Iya, Kalau iya. untuk sapi hidup kan nggak ada. Iya iya. Kerja paksa kan meninggal semua. Jadi menurut benda-benda yang dijumpai setiap lorong. Seperti yang ini, sisanya Jepang gunakan sebagai barak. Dulu ada tempat tidur Jepang, terbuat dari kayu kiri dan kanan. Cuma karena udara di sini dingin, lembab, sejuk, lapuk lalu hancur. Mana ini? Taman langsung. Taman lagi. Ini aja yang keluar ini. Ini pintu keluar. Iya, ini Tapi ada. kita ke taman lagi. Iya. Kita naik tangga juga, tapi tangga nggak securam yang itu. Iya, iya. Dia agak landai. Iya. Oh itu jalan besar bang. Jalan besar. Loh. Iya. Nah di atas ini tempat baru tempat 100. Kalau di kota 3 cuma. Daftar ada yang 300. Berarti dulu sejarahnya mau ditembuskan ke jam gadang sana lah ya? Ya, di bawah jam gadang mau disambung. Jadi ke bawah jam gadang itu mau disambung ke Jepang. Tembuskan kemari lah ya? Ditembuskan semua. Tapi Jepang kan keburu kalah. Iya. Kita bersyukur juga Jepang kalah. Kalau tak kalah Jepang, kalau sempat digabung bisa 15 kilo kota Bukit. Makin panjang proses dibikin, lebih banyak butuh orang untuk kerja. Iya. Nah mereka pun kerja dari sini bukannya berpengalaman 1 minggu nggak sanggup kerja lagi. Makanya sekota Bukit Tinggi ini 10 ribuan orang yang buka. Nah, mungkin kalau alatnya kan cuma campur, mungkin ratus ribuan orang lagi yang buka. Nah ini rencana pemerintah mau dibikin musala 2, toilet 2. Ini musola apa ini? Rencana baru. Hah? Rencana baru pemerintah Oh. mau bikin musala toilet. Iya iya. Jadi lobang Jepang ini masih menyimpan rahasia ya, berapa ribu kita meninggal sampai sekarang nggak diketahui. Terus pemimpin mereka di sini Jenderal Watanabe namanya. Yang di sananya ada tiga. Yang ketiganya tanah bekas gali ini Jepang buang kemana? Iya. Nah awal dia gali kan dari sini. Jadi diperkirakan Jepang tuh buangnya ke sungai. Di bawah itu ada sungai. Nah, supaya air sungai tidak tertutup, Jepang itu cara buangnya dia gali langsung buang, bukan dikumpul dulu. Sebab kalau dia kumpulkan baru dibuang sekaligus. Sekali Iya. banyak mereka buang, nanti air sungai akan tertutup. Maka dia bikin estafet gitu ya, gali langsung buang, gali langsung buang. Ini ruangan apa dalamnya? Mau bikin toilet. Toilet. Untuk pengunjung. Oke, terima kasih.